Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisa Aliftaliani dengan NPM 2312011287. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membedah sebuah regulasi yang sangat krusial bagi masa depan Jakarta, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang baru saja mengalami perubahan sebagian ketentuannya melalui Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024. Mengapa sih undang-undang ini lahir? Jadi, undang-undang ini lahir sebagai bentuk konsekuensi dari pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, di mana berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, status Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Jadi, dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi, apa arah baru Jakarta selanjutnya? Sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 2, Jakarta kini berkedudukan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global, di mana definisi kota global ini menurut pasal 1 angka 16 adalah kota yang menyelenggarakan kegiatan internasional di bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, hingga menjadi lokasi kantor pusat perusahaan lembaga nasional maupun lembaga internasional. Jadi memang secara substansi utamanya adalah transformasi Jakarta dari pusat pemerintahan politik menjadi pusat bisnis yang berskala global yang menopang perekonomian nasional secara berkelanjutan. Selanjutnya, dari keseluruhan isi dari undang-undang, saya telah mengidentifikasi 5 aturan paling krusial yang wajib untuk diketahui oleh publik. Yang pertama, pemilihan gubernur tetap dilaksanakan melalui pilkada secara langsung, di mana sempat beredar isu bahwa gubernur Jakarta akan ditunjuk oleh presiden. Namun, undang-undang ini menjamin demokrasi tetap berjalan. Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 1 secara tegas menyatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, di mana aturan kemenangannya pun masih mempertahankan syarat khusus, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 2, pasangan calon ditetapkan sebagai terpilih apabila memperoleh lebih dari 50% suara. Dan jika tidak ada yang mencapai angka tersebut, maka akan diadakan pemilihan putaran kedua. Dan aturan yang kedua yaitu pembentukan kawasan aglomerasi. Masalah Jakarta seperti halnya banjir dan juga macet tidak dapat kita selesaikan secara sendirian. Oleh karena itu, menurut pasal 51 mengamanatkan bahwa pembentukan kawasan aglomerasi untuk menyingkronkan pembangunan Jakarta dengan daerah sekitarnya, di mana kawasan ini mencakup Jakarta, Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi, yang nantinya akan dilaksanakan koordinasi tata ruang di kawasan ini yang akan dipimpin oleh sebuah dewan kawasan aglomerasi yang ditunjuk oleh presiden. Dan poin yang ketiga adalah kewenangan pembatasan kendaraan masyarakat, di mana masyarakat Jakarta harus bersiap dengan kebijakan transportasi yang lebih ketat. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki kewenangan khusus di bidang perhubungan. Secara spesifik, dalam ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf G, disebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pembatasan usia dan juga jumlah kepemilikan kendaraan bermotor perseorangan. Hal ini merupakan langkah hukum yang progresif untuk mengatasi kemacetan yang terjadi. Selanjutnya, aturan keempat mengenai dana abadi kebudayaan, di mana undang-undang ini memberikan perhatian khusus pada pelestarian budaya. Sesuai dengan pasal 31 ayat 2, dalam rangka memajukan kebudayaan, pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta wajib membentuk dana abadi kebudayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Hal ini digunakan untuk memajukan kebudayaan Betawi dan juga budaya lain yang berkembang di Jakarta. Dan aturan yang kelima yaitu alokasi dana kelurahan,
di mana untuk pembangunan tingkat paling bawah, Pasal 15 ayat 7 mengatur bahwa kelurahan diberikan alokasi dana paling sedikit, yaitu 5% dari APBD setelah dikurangi oleh dana alokasi khusus dan juga dana alokasi umum, di mana dana ini wajib diperuntukkan bagi penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan di tingkat RW dan juga tingkat kelurahan. Selanjutnya terkait dengan relevansi bagi masyarakat. Jadi bagaimana sih relevansi undang-undang ini bagi kehidupan masyarakat sehari-hari? Yang pertama adalah memberikan kepastian status pejabat publik. Dengan adanya perubahan nama provinsi, sempat muncul kebingungan mengenai status pejabat hasil pemilu 2024. Namun, Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 memberikan kepastian hukum melalui penyisipan pasal 70A hingga pasal 70D. Disebutkan bahwa gubernur, DPRD, DPR RI, dan DPD terpilih dari daerah pemilihan daerah khusus Ibu Kota Jakarta pada pemilu 2024 dinyatakan sah menjadi pejabat untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Hal ini guna menjamin tidak adanya kekosongan pemerintahan saat dilakukannya masa transisi. Dan yang kedua, terkait dengan dampak ekonomi dan lapangan kerja. Dengan visi sebagai pusat perekonomian nasional, Jakarta diberikan kewenangan khusus di bidang ketenagakerjaan, di mana pasal 36 menyebutkan bahwa kewenangan khusus untuk perizinan tenaga kerja asing. Bagi masyarakat, hal ini berarti Jakarta akan semakin terbuka pada persaingan secara global, sehingga peningkatan kompetensi atau skill menjadi kewajiban agar mampu bersaing di pasar kerja yang lebih kompetitif. Dan yang ketiga, terkait dengan penataan kawasan kumuh. Undang-undang ini juga relevan bagi warga yang tinggal di permukiman padat, di mana pasal 21 ayat 7 memberikan kewenangan yang khusus bagi Jakarta untuk menata permukiman termasuk di kawasan strategis nasional. Tujuannya adalah menciptakan hunian yang layak, namun masyarakat juga perlu mengawal pelaksanaannya agar penataan ini bersifat lebih humanis lagi ke depannya. Selanjutnya, kritik dan juga perbaikan. Jadi meskipun undang-undang ini memiliki visi yang cukup progresif dan besar, ada beberapa celah hukum yang perlu diperbaiki atau diperhatikan lebih lanjut. Seperti halnya yang pertama, efektivitas Dewan Kawasan Aglomerasi. Dalam pasal 55 ayat 2, tugas Dewan Kawasan Aglomerasi adalah untuk mengkoordinasikan, monitoring, dan evaluasi. Menurut saya, kata koordinasi seringkali lemah dalam tataran eksekusi di lapangannya. Tanpa adanya kewenangan eksekutorial yang kuat untuk memaksa integrasi kebijakan antara Jakarta dan juga kota penyangganya, solusi banjir dan juga macet dikhawatirkan hanya akan berhenti di meja perundingan atau rapat saja tanpa adanya aksi nyata yang cukup terpadu untuk dilaksanakan. Dan yang kedua adalah masa transisi aset negara. Terkait dengan aset negara yang ditinggalkan ke IKN, pasal 65 mengatur bahwa barang milik daerah yang dimanfaatkan pemerintah pusat wajib diserah terimakan kembali ke Jakarta paling lambat 10 tahun sejak adanya keputusan Presiden terkait dengan pemindahan ibu kota. Di mana rentang waktu 10 tahun ini menurut saya terlalu lama. Di tengah kebutuhan Jakarta akan ruang terbuka hijau atau RTH yang mendesak, seharusnya aset-aset seperti gedung pemerintahan yang kosong bisa lebih cepat dialihfungsikan untuk kepentingan publik atau area komersial lain yang mendukung ekonomi kota. Dan yang ketiga adalah proteksi warga menengah ke bawah. Fokus pada kata global berpotensi menaikkan biaya hidup seperti halnya harga properti. Diperlukan aturan turunan yang cukup ketat untuk memastikan bahwa kewenangan khusus di bidang perumahan rakyat benar-benar melindungi warga asli dan kelas pekerja agar tidak terpinggirkan dari pusat kota akibat adanya gentrifikasi. Selanjutnya adalah sesi penutup.
Sebagai penutup, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang merupakan landasan baru bagi Jakarta untuk berdiri di atas kakinya sendiri tanpa adanya kata ibu kota. Ini merupakan babak baru transformasi Jakarta menuju kota global. Jadi mari kita sebagai masyarakat turut aktif untuk mengawal implementasi undang-undang ini agar visi besar tersebut tidak hanya menguntungkan sektor bisnis, tetapi juga mensejahterakan seluruh warga Jakarta. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai UU di KJ. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.